Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu terkait dengan metode SAW, ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas langkah-langkah dari metode SAW itu, dan sekarang kita akan mengimplementasikan, gitu ya. Implementasinya dari metode SAW itu bisa kita gunakan apa, gitu ya, dalam mendukung suatu penentuan keputusan. Nah, di sini saya berikan suatu implementasi studi kasus yang mudah dulu gitu ya. Di mana misalkan suatu institusi perguruan tinggi, misalkan ada suatu perguruan tinggi gitu ya, akan melakukan suatu pemilihan karyawan yang akan dipromosikan sebagai kepala lembaga pengembangan. Ya, jadi akan ada proses pemilihan kepala lembaga pengembangan dari suatu institusi tersebut. Nah, pastinya ketika akan melakukan pemilihan harus ada parameter dong, harus ada kriteria dong, gitu ya. Ada atribut dong, gitu ya. Agar apa? Pemilihannya berdasarkan dari hal-hal yang logis, bukan berdasarkan dari like dislike kayak gitu. Misalnya dalam kasus ini ada 4 kriteria yang akan digunakan gitu ya. Yang pertama saya kasih nama C1 yaitu kriteria tes pengetahuan, berarti diambilkan dari tes pengetahuan para calon eh, karyawan yang akan dipromosikan. Kemudian C2 yaitu praktek kerja, kemudian C3 yaitu tes kepribadian, C4 yaitu tes kepemimpinan gitu. Secara logika gitu ya, parameter sama kriteria ini setiap penentu keputusan akan berbeda-beda. Mungkin ada 5 parameter atau 5 kriteria atau bahkan bisa lebih dari 10. Tergantung dari pengambil keputusan nanti seperti apa. Dikarenakan kita sudah mendapatkan 4 kriteria, maka langkah selanjutnya untuk SAW apa? Ya, dari setiap kriteria ini harus ada bobotnya dulu gitu. Ya. Bobot ini diambil dari siapa? Pastinya dari pengambil keputusan. Pengambil keputusan ini memberikan bobot untuk setiap kriteria yang sudah ada atau yang sudah ditentukan. Dan totalnya itu harus 100%. Ya. Atau total dari seluruh bobot yaitu adalah 1. Karena coba kita lihat C1 ternyata penentu keputusan itu nilainya 35%, C2 bobotnya 25%, C3 25%, C4 15%. Kalau kita totalkan maka total jumlahnya adalah 100%. 100% kan berarti kan 1 kan ya gitu. Total ini yang harus diperhatikan dan yang harus ditentukan dahulu sebelum proses ke selanjutnya. Biasanya yang menentukan bobot atau persentase ini bisa sebagai seorang direktur ya. Karena direktur biasanya tahu ya, oh bobot yang paling tinggi adalah di kriteria yang kedua misalkan gitu. Atau mungkin kriteria yang lain. Ya, tapi nggak boleh melebihi dari 100%. Dari bobot ini setelah kita menentukan ya, barulah kita akan menuju ke langkah selanjutnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, cara menentukan bobot ini adalah bebas. Bukan harus 35, 25, 25 atau 15. Ya. Tapi berdasarkan mungkin gitu ya, dari review gitu ya, atau dari kuesioner, oh ternyata memang tes pengetahuan ini dari kegiatan sebelum-sebelumnya memberikan bobot yang luar biasa gitu. Memberikan pengalaman atau memberikan hasil ternyata yang lebih baik. Maka bobotnya ditinggikan. Ya sama gitu ya. Kayak misalkan nilai UAS mahasiswa gitu ya. Nilai akhirnya nanti diambil dari mana? Lah bobot UAS, UTS, tugas itu kan berbeda-beda. Tergantung dari kesepakatan kan ya antara dosen sama mahasiswa gitu. Untuk menentukan kemudian ya, untuk menentukan keputusan nilai akhirnya itu berapa.
Ya, jadi berbagai tidak harus 35, tidak harus 25 maupun 15. Terserah, tapi tidak boleh lebih dari 100% kalau total seluruhnya dijumlahkan. Oke. Setelah kita mendapatkan bobot dari masing-masing kriteria, langkah selanjutnya apa? Ya kita harus menentukan alternatifnya gitu. Alternatif itu siapa? Atau kandidat gitu ya, yang akan dipromosikan, yang berhak menjadi ketua atau kepala lembaga pengembangan. Nah, misalnya di sini ada 6 kandidat. A1 namanya Riza, A2 namanya Yudis, A3 namanya Fadli, A4 namanya Lilis, A5 Vivi, A6 Widya. Jadi bebas teman-teman ya, mau alternatifnya berapa gitu. Tapi harapannya alternatif ini juga banyak ya, yang nggak hanya 6 aja gitu. Karena apa? Setiap alternatif atau kandidat itu juga bisa mengajukan. Misalnya terbaik apa namanya, kayak penentuan beasiswa, yang berhak mendapatkan beasiswa. Siapa yang berhak menjadi kandidat atau alternatifnya? Ya seluruh mahasiswa berhak mendapatkan beasiswa. Kan seperti itu. Cuman nanti penentuannya siapa yang berhak mendapatkan atau nilai yang tertinggi, nah kita bisa mengolahnya menggunakan SAW. Setelah kita mendapatkan kandidat ini semuanya dan kita sudah punya alternatifnya gitu, maka akan kita bentuk ke dalam tabel nilai-nilai alternatif. Dan ini nanti akan menjadi matrik keputusan awal yang bisa kita gunakan untuk proses analisis. Alternatifnya ada siapa? Ada Riza, Yudis, Fadli, Lilis, Vivi, Widya. Saya kasih notasi A1 sampai ke A6. Kriterianya apa? Bahwa Riza juga harus punya kriteria C1, C2, C3, C4. Artinya apa? Riza harus mengikuti tes pengetahuan, kemudian melihat praktek kerjanya, kemudian tes kepribadian, begitu juga tes kepemimpinan. Kan gitu. Nah, misalkan dari tes pengetahuan ternyata nilainya Riza dapatnya 70, masukkan aja 70 gitu. Praktek kerjanya dapatnya 50, masukkan 50 gitu. Kemudian tes kepemimpinannya itu dapatnya 60. Tapi tes kepribadiannya yang C3 dapatnya 80 gitu. Nah, jadi nilai-nilai ini muncul dari mana gitu ya? Ya dari proses ketika para alternatif ini mengikuti kegiatan untuk dipromosikan, harus tahu nilai C1 berapa, C2 berapa, C3 berapa, C4 berapa. Dan harus perhatikan bahwa nilai-nilai ini harus berupa angka ya, biar nanti mudah untuk di apa namanya, untuk diolah ya. Jangan berupa keterangan gitu ya. Oh, Riza hanya kriteria apa namanya, kriteria tes pengetahuannya cukup. Nah, cukup itu nilainya berapa? Susah akhirnya. Ya. Maka dibentuk ke dalam kuantitatif, dalam bentuk data, bukan hanya deskriptif saja, ya. Nah, setelah kita mendapatkan tabel matrik ini, yang perlu diketahui adalah kita harus tahu C1 ini masuk ke dalam apa, gitu ya, kriteria C1. C2 masuk apa, C3 masuk apa, C4 masuk apa. Artinya apa? Kita harus menentukan apakah ini nanti masuk benefit atau masuk cost atau biaya gitu. Nah, kalau berdasarkan dari C1 itu adalah tes pengetahuan atau wawasan. Harapannya nilai yang bagus itu yang paling baik kan ya. Nah, kalau nilai yang paling bagus itu paling baik, berarti C1 masuk benefit. Gitu aja caranya, mudah kan? Kemudian praktek kerjanya yang nilainya bagus, itu paling baik, ya masuk ke dalam benefit juga. Itu aja. C3, tes kepribadian yang bagus, ya paling baik, masuk benefit juga. Begitupun tes kepemimpinan yang paling baik juga masuk benefit. Karena apa? Nilai paling tinggi itu yang paling bagus. Karena semuanya pakai benefit ya, maka nanti kita menghitung normalisasinya, RIC-nya itu berarti XIC dibagi dengan maksimum XIC.
Berarti nggak ada yang RIJ sama dengan minimum XIJ dibagi XIJ, karena semuanya benefit. Sedangkan nanti kalau ada yang cost gitu ya, barulah kita akan menggunakan RIJ sama dengan minimum XIJ dibagi XIJ. Itu baru yang cost atau biaya. Kebetulan C1 sampai C4 semuanya benefit. Jadi kita akan menggunakan yang XIJ dibagi maksimum XIJ. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa dalam matrik ini kita akan punya ini menjadi baris pertama, ini menjadi kolom pertama. Berarti Riza ya ini berada pada baris pertama. Sedangkan kriteria pertama itu menjadi kolom pertama. Kriteria kedua menjadi kolom kedua. Kriteria ketiga C3 kolom ketiga, C4 menjadi kolom keempat. Jadi kalau ada pertanyaan gitu ya, 80 ini masuk ke apa gitu ya? Baris keberapa, kolom berapa? Kita cek aja Fadli. Berarti ya, Fadli, tapi yang C3 berarti Fadli berada pada baris berapa ini? Baris ketiga, kolom ketiga juga. Nah, kemudian misalkan yang 85 bagian ini. Nah, 85. Berarti Lilis pada baris berapa? Berarti ini akan ada baris keempat, kolom keempat. Kan itu. Sedangkan Widya yang 80 ini berarti ada pada baris ke-6, kolom ke-4. Karena apa? Penting sekali untuk mengetahui pada baris berapa, kolom ke berapa. Karena nanti artinya adalah RIJ ini, RI ini menunjukkan barisnya, J ini menunjukkan kolom. Berarti nanti RIJ menunjukkan apa? Nilai normalisasi pada baris ke I, kolom ke J itu sama dengan nilai yang ada pada baris ke I, kolom ke J. Nah, sekarang kita akan melangkah ke selanjutnya, yaitu normalisasi matrik keputusan. Ya, jadi ini semuanya kita normalisasikan dulu gitu ya. Caranya gimana? Nah, cara menormalisasikan karena ini kita tahu bahwa C1 itu adalah benefit gitu ya. C1 ini adalah benefit. Maka kita akan menggunakan yang mana? Ya ini RIJ sama dengan XIJ dibagi dengan maksimum dari XIJ. Ya. Nah, maka kita dapatkan kalau C11, kalau C1 ya berarti kita akan fokus sama kolom pertama, kan gitu. Nah, kolom pertama ada siapa? Ya berarti ada R11 kolom pertama, R baris pertama kolom pertama, R baris kedua kolom pertama, kan gitu. R31 baris ketiga kolom pertama, R41 berarti kita punya baris keempat kolom pertama, baris kelima kolom pertama, baris keenam kolom pertama. Nah, berarti nanti akan ada nilai normalisasinya sebanyak 6 karena C1 jumlahnya ada 6 di kolom itu ya. Caranya gimana? Ya, kalau R11 berarti kita akan fokus X11. X11 itu adalah suatu nilai yang berada pada baris pertama kolom pertama. Nilainya berapa? 70. Bisa dicek ya. Kita bisa cek coba. Berarti kalau baris pertama kolom pertama itu letaknya di mana? Ya ini, kolom pertama baris pertama. Ya, berarti letaknya di sini kan ya. Ini kan baris pertama kolom pertama. Kalau ini berarti posisinya ada di mana? Baris pertama kolom 2. Kalau ini di mana? Berarti baris pertama kolom ketiga. Tapi sekarang kita fokus yang C1 dulu. Ya. Jadi fokus C1 kita akan ngecek di C1 ini ada nilai berapa aja? 70, 50, 85, 82, 75, 62. Ya. Nah, dari R11 kita dapatkan bahwa X11 itu 70 dibagi dengan maksimumnya. Maksimum dari mana? Dari kriteria C1 seluruhnya. Ada 70, 50, 85, 82, 75, 62. Maksimumnya berapa? Ini kita pilih yang paling tinggi, maksimum 85. Jadi 70 dibagi 85 dapatnya 0,82. R21 juga sama, X21 nilainya 50, maksimumnya berapa? 85 juga, 0,59. Nah, biasanya kita akan bisa menentukan maksimum itu sama gitu ya. Karena apa? Posisinya yang akan kita normalisasikan yaitu pada C1 semuanya.
Jadi pada kolom C1 kita cek nilai paling tinggi berapa? 85, mengikuti berarti 70 bagi 85 gitu ya. 50 bagi 85 kan gitu ya. 85 bagi 85 dapatnya 1. Kemudian baris keempat kolom pertama X4 satunya 82 dibagi 85 0,96. Kemudian R5 satunya kita punya 75 dibagi 85 0,88. R6 satunya kita punya 62 dibagi 85 dapatnya 0,73. Kita sudah punya urutan R11 sampai R61 untuk C1. Selanjutnya kita akan normalisasi untuk C2 gitu ya. Perhatikan bahwa C2 ini juga benefit kan gitu. Karena benefit berarti kita akan menggunakan XIC dibagi maksimum XIC gitu. Karena C2 ini adalah normalisasi praktek kerja, kita akan fokus pada kolom kedua. Nanti kolom 1 udah selesai tadi. Kita fokus sama kolom kedua. Nanti kalau kolom kedua kita akan punya baris pertama kolom kedua. Baris kedua kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua. Kan gitu. Nah, kita dapatkan untuk baris pertama kolom kedua, berarti kita punya X12 nilainya 50, maksimum XIC kita ambil dari kolom kedua seluruhnya 50, 60, 55, 70, 75, 50, paling tinggi berapa? Maksimumnya 75. 50 bagi 75, 0,67. Sedangkan R22 berarti 60 dibagi 75, 0,8. R32 berarti kita akan cek gitu ya, nilai di X32 berapa? 55. 55 dibagi maksimumnya 75 dapatnya 0,7. Ya. Begitu juga untuk R42 saya punya 70 dibagi 75 0,93. R52 X52-nya ternyata 75. Maksimumnya juga 75. 75 bagi 75 1 dong. Nah, R62-nya 50 bagi 75 0,6. Selesai untuk normalisasi kriteria praktek kerja, kriteria C2. Lanjutnya, pastinya mau tidak mau kita harus menormalisasikan untuk yang C3. Gitu ya. Dan dikarenakan C3 ini juga benefit, nah gitu ya, kita berarti pakai XIC dibagi maksimum XIC. C3 berarti fokus sama kolom ketiga. Nah, kolom ketiga kita lihat maksimumnya berapa? Oh, ternyata 85 juga gitu ya. Maka kita akan bisa menghitung R13 artinya apa? Normalisasi pada baris pertama kolom ketiga kita ngambil dari X13 berarti nilai di baris pertama kolom ketiga yaitu 80. Maksimumnya kita ngambil dari seluruh kolom yang ada di kolom 3 yaitu tertinggi 80. 80 dibagi 85 0,9. R23-nya 82 bagi 85 0,96. 80 bagi 85 0,94. R43-nya 65 bagi 85 0,7. Nah, R53-nya ternyata pada X53 berarti pada baris kelima kolom ketiga nilainya 85 tuh. Nah, 85 bagi 85 1. X63 75 bagi 85 0,88. Mudah sekali. Yang penting apa? Kita harus teliti kolom berapa yang akan kita normalisasikan. Kemudian, terakhir kita akan menormalisasikan nilai untuk yang C4 gitu ya. Di mana C4 ini tadi juga masuk ke dalam benefit. Ya, karena masuk dalam benefit berarti C4 kita akan fokus sama kolom keempat. Kolom keempat berarti kita akan bisa ngecek pada baris pertama kolom 4 berarti X14 berarti pada nilai baris pertama kolom keempat nilainya 60 dibagi dengan maksimumnya yang ada di kolom keempat yaitu 85. 60 bagi 85 0,71. R24 berarti kita akan melihat nilai yang ada di baris kedua kolom keempat nilainya 70 dibagi maksimum kolom yang ada di 4 85. 70 bagi 85 0,82. R34 kita punya 75 bagi 85 0,88. R44 berarti pada baris keempat kolom keempat nilainya ternyata 85 dibagi maksimumnya 85 1 dong.
R54 kita punya 0,87, R64 kita punya 0,9. Nah, ternyata kita sudah selesai tuh melakukan normalisasi kriteria dari C1, C2, C3, dan C4. Setelah kita mendapatkan nilai normalisasinya, maka semua ini menjadi nilai matrik normalisasi. Caranya tinggal masukkan aja. Matrik normalisasi itu cara masukkannya, notasinya kita kasih nama R besar. Ini tadi kan C1. Ini tadi kan C2. Ini tadi kan C3. Ini tadi kan C4 gitu ya. Masukkan aja sesuai kolomnya. R11 tadi berapa? 0,82. R21 berapa? 0,59. R31 berapa? 1. Dan seterusnya sampai kita punya R64 itu berapa? Yaitu 0,994. Inilah yang disebut dengan matrik normalisasi. Jangan sampai salah dalam memasukkan ke dalam matriknya karena nanti akan berakibat fatal. Sehingga dari sini kita akan bisa menentukan nilai preferensinya. Nilai preferensi itu akan kita gunakan menentukan siapa sih yang berhak menjadi kepala lembaga pengembangan. Ya. Caranya gimana? Nah, kita menghitung nilai preferensi itu berdasarkan dari bobot dikalikan dengan RIC. Bobot kita kalikan dengan RIC. Berarti kalau VI, V1 gitu ya, kita kalikan dengan V1, kita akan punya W1 gitu ya. WI dikalikan dengan RIC dengan melibatkan nilai bobotnya. Ya. Bobotnya ada berapa? Nah ini. Ini kan bobot untuk C1, ini kan bobot untuk C2, ini kan bobot untuk C3 tuh, ini kan bobot untuk C4 ya. Maka kita akan punya V1 berarti dari mana dapatnya? Ya bobot pertama dikalikan R11 ditambah bobot kedua dikalikan R12 ditambah bobot ketiga dikalikan R13 ditambah bobot keempat dikalikan R14. Nah, bobot pertama 0,35. Ya, 35% kan berarti 0,35 tuh. Dikalikan R11. R11 itu berarti nilai normalisasi pada baris pertama kolom pertama. Berapa? 0,82. Ditambah bobot kedua gitu ya. Yaitu 0,25 dikalikan R12 yaitu 0,67 ditambah bobot ketiga 0,25 dikalikan 0,94 ditambah bobot keempat 0,15 dikalikan 0,71. Kita kalikan pakai kalkulator boleh, pakai HP boleh, ternyata dapatnya yaitu 0,79. Berarti ini berkorespon gitu dengan alternatif yang pertama. Alternatif pertama berarti siapa? Riza gitu ya. Riza ternyata nilainya, nilai preferensinya yaitu adalah 0,796. Sedangkan untuk V2 akan korespon dengan A2. A2 tadi yaitu alternatif kedua ya. Atau UDIS gitu ya. Nilainya berapa? 0,77. Begitu juga kita akan menghitung V3 berarti berdasarkan aja kalikan bobot dikalikan R31 ditambah bobot kedua dikalikan R32 ditambah bobot ketiga dikalikan R33 ditambah bobot keempat dikalikan R34 dapatnya 0,9. Ya, ini berkorespon dengan alternatif yang ketiga. Sedangkan yang V4 ini berkorespon dengan A4. Alternatif keempat berarti namanya Lilis. Kemudian V5 akan berkorespon dengan A5 yaitu namanya Vivi ya. Kemudian V6 ini akan berkorespon dengan A6 namanya Widya. Nah, dari nilai preferensi di sini kita akan bisa melihat ya V1, V2, V3, V4, V5, V6. Artinya kita bisa menentukan yang paling tinggi siapa. Oh ternyata yang paling tinggi adalah V5 tuh. Ini kan yang paling tinggi kan ya. 0,939 paling tinggi. Sehingga inilah yang berhak gitu ya menjadi kepala lembaga
pengembangan. Karena nilai preferensi tertinggi terletak pada V5 gitu ya, yaitu nilainya adalah 0,939 gitu ya. Maka ini akan berkorespon terhadap alternatif atas nama Vivi. Jadi Vivi lah yang berhak gitu ya untuk menjadi ketua lembaga pengembang. Oke, itulah terkait dengan implementasi dari metode SAW. Tapi biasanya kalau dalam tugas akhir minimal kriteria, parameter atau atribut yang harus digunakan jumlahnya 5. Jadi kalau teman-teman pengen mengambil tugas akhir atau skripsi dengan tema penyelesaian keputusan dengan metode SAW, carilah kriterianya minimal 5 dan alternatifnya itu minimal 30. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.